Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Sepertinya kalau ibu lihat dari kalian menanggapi salam ibu semuanya baik-baik saja ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan semuanya untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks tanggapan. Kita akan mempelajari mengenai apa sih teks tanggapan itu, kemudian tujuan, lalu unsurnya dan juga ciri-ciri serta modelnya. Bagaimana sih model teks tanggapan itu? Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, langsung kita masuk ke teks tanggapan. Ada yang tahu nggak tanggapan itu apa? Ya, komentar, menanggapi, betul, tanggapan ya. Ya, bagus, benar semua anak-anak. Jadi teks tanggapan itu adalah jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, baik dari teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Nah, tanggapan ini dapat berupa komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan, atau juga penolakan terhadap suatu hal yang berasal dari sudut pandang atau pengamatan seseorang. Jadi teks tanggapan ini tentunya akan berbeda nih dari masing-masing orang. Si A menanggapi teks seperti ini, si B menanggapi teks seperti itu gitu. Jadi akan berbeda, tidak mungkin sama karena pola pikir itu pasti berbeda tiap orangnya. Nah, anak-anak pasti bertanya nih, apa sih Bu tujuan dari teks tanggapan ini? Nah, tujuan dari teks tanggapan ini adalah pastinya untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Makanya dalam mengomentari atau menanggapi teks di sini tidak asal menanggapi atau mengomentari nih, ada penilaian yang dilakukan dan itu harus. Yang pertama ada secara objektif, sopan, logis, dan jelas. Jadi tidak asal komentar atau menanggapi ya anak. Kita masuk ke unsur. Unsurnya ada 4. Yang pertama masalah yang dikritisi. Masalahnya ini berupa topik yang ingin ditanggapi. Jadi dalam teks itu pasti ada intinya ya. Nah, misalnya itu mengenai penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Nah, itu topik utamanya. Kita akan menanggapi, akan mengkritisi mengenai topik yang tadi, penanganan pemerintah. Gimana sih penanganan pemerintah selama ini terhadap pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai? Seperti itu kita bisa tanggapi baik secara baik atau buruk. Kemudian juga unsur yang kedua ada fakta. Fakta ini berupa data maupun keadaan sebenarnya berdasarkan dengan masalah yang dikritisi. Gunanya fakta ini anak-anak untuk memperkuat masalah yang ditanggapi. Jadi fakta ini juga penting karena dia tidak mengada-ada, dia sesuai yang sebenarnya, seperti itu ya. Kemudian unsur yang ketiga ada opini nih. Opini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pujian, kritikan, lalu ada saran. Yang pertama itu ya pujian, itu pernyataan memuji, yang pastinya itu berupa pernyataan positif. Kemudian kritikan, itu memberikan hasil kritik berupa tanggapan negatif. Lalu yang ketiga ada saran. Saran ini yaitu pendapat yang memberikan anjuran atau saran yang sebaiknya seperti apa. Jadi kita ini memberikan saran mengenai teks tersebut. Jadi menurut kita nih gimana sih teks tersebut, teks itu sebaiknya gitu. Menurut kita gimana bagusnya teks itu. Ya, intinya memberikan saran lah, mengomentari dan memberi saran gitu. Nah, unsur yang terakhir ini ada argumen ya. Argumen ini juga penting karena gunanya itu untuk memperkuat pujian dan juga untuk memperkuat kritikan. Jadi tergantung nih, kalau tanggapannya dia positif, kalau tanggapannya itu positif, dia argumen ini bisa untuk memperkuat pujian. Jika argumennya ini bersifat kritik atau negatif tanggapannya kan, nah kita memberikan argumen ini tujuannya untuk memperkuat kritikan. Jadi berikan argumen yang mengarah ke kritikan
ciri-cirinya nih teks tanggapan yang membedakan dari teks lainnya. Ada 4 ciri-cirinya. Pertama, berisi penilaian. Penilaian pada umumnya kita menilai kekurangan dan kelebihan dari teks yang kita analisis, kita tanggapi, kita kasih nilai nih, apa kekurangannya, apa kelebihannya, kemudian apa saran yang baik untuk teks tersebut. Misalnya sebaiknya judulnya jangan ini deh gitu, mungkin judulnya lebih bagus yang itu. Kemudian penyampaiannya itu efektif, jadi tidak bertele-tele, langsung to the point gitu ya. Lalu yang ketiga itu bersifat objektif, logis, dan jelas. Dan yang keempat disusun secara kronologis, jadi tidak asal susun, dia sudah teratur nih dari pembukaan, inti, lalu ditutup dengan penutup. Tidak mungkin penutup dulu kemudian pembuka baru inti, isi itu tidak mungkin. Jadi dia harus urut sesuai kronologis. Lalu ada 2 nih model teks tanggapan. Yang pertama itu struktur retorika, lalu ada juga kalimat deskriptif. Kita masuk ke struktur retorika dulu, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama evaluasi, kemudian deskripsi teks, lalu penegasan ulang. Evaluasi ini bagian awal yang berupa penyataan umum mengenai isu atau suatu hal yang menjadi fokus dari penanggap. Nah, penanggap ini apa, Bu? Penanggap ini sebutan untuk orang yang menanggapi sebuah teks gitu. Jadi orang yang menanggapi teks itu disebut sebagai penanggap. Sehingga pada bagian evaluasi ini ya, pembaca mengetahui fokus permasalahan atau gagasan dari teks tanggapan tersebut. Bagian awal ya, kemudian masuk ke deskripsi teks, itu bagian inti pembahasan yang diangkat oleh penanggap. Biasanya berisi opini penanggap dari berbagai sudut pandang dan juga informasi serta fakta-fakta mendukung opini tersebut. Kemudian ada penegasan ulang, ini berupa simpulan yang diambil oleh penanggap yang berupa saran atau masukan yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Jadi ditutup dengan kesimpulan dari semua tadi, itu disimpulkan dan ditegaskan kembali dalam penegasan ulang. Baik, ada yang berikutnya ada model kalimat deskriptif. Itu kalimat yang menggambarkan keadaan tertentu suatu objek yang dimana pembaca dapat melihat, mendengarkan, merasakan, dan mencium secara imajinatif tentang objek yang dimaksud. Jadi kita dibawa seolah-olah kita merasakan apa yang terjadi di dalam teks tersebut, begitu anak-anak. Jadi kita kalau sekarang bahasanya halusinasi. Jadi kita seolah-olah halusinasi, kita masuk ke dunia teks yang kita tanggapi tersebut. Karena ibu beri satu contoh kalimatnya ya. Sungai Ciliwung adalah salah satu sungai yang mengalir di seluruh Jakarta. Tapi sayangnya sungai ini sudah tidak terjaga kebersihannya sehingga terlihat sangat jorok. Banyak sampah yang bertaburan di pinggir sungai seperti botol bekas minuman, plastik, dan masih banyak lagi jenis sampah yang lainnya. Nah, itu tadi contoh kalimat dari kalimat deskriptif ya, model kalimat deskriptif. Nah, sekarang ibu minta tolong nih, ada nggak yang bisa menyimpulkan isi dari teks yang ibu katakan tadi? Berikan topiknya gitu ya, simpulkan apa topiknya. Oke, ada yang bisa bantu ibu? Yang bisa katakan ya. Ya, Dina, silahkan. Ya, benar, Dina. Benar sekali, Dina. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin berbeda nih topiknya, menangkap topik yang berbeda dari kalimat tadi. Ayo, yang lain mana suaranya, ayo. Tidak ada ya, baik. Ya, Dina, betul sekali bahwa teks ini mengenai topiknya mengenai kebersihan ya, kebersihan sungai Ciliwung. Dia membahas mengenai kebersihan sungai yang sekarang sudah jorok karena banyak sampah gitu ya. Kemudian ada nggak lagi yang bisa menanggapi, memberikan tanggapan nih dari teks yang sama yang tadi? Ada nggak yang bisa? Ayo ibu tunggu. Yang lain nih, masa kalah sama Dina? Tidak ada sepertinya ya. Baiklah.
Jika tidak ada, ibu jadikan ini sebagai tugas kalian ya. Jadi tugas kalian menanggapi teks mengenai Sungai Ciliwung yang ibu katakan tadi ya, kalimatnya ya, yang ibu berikan tadi. Nah, kemudian setelah kita selesai memahami materi, ibu akan memberikan review atau rangkuman dari semua yang telah ibu jabarkan tadi ya. Jadi teks tanggapan itu ialah kita dituntut untuk menanggapi, memberikan kritik kepada teks ya, baik itu mengarah ke positif, negatif, atau bisa juga kita memberikan saran terhadap suatu teks. Juga tujuannya itu untuk memberikan penilaian nih tentang kelebihan dan kekurangan dari teks tersebut secara objektif, sopan, logis, dan jelas. Lalu ada unsurnya nih, unsurnya tadi ada 4 ya. Masalah yang dikritisi, kemudian ada fakta, lalu opini, dan diakhiri dengan argumen. Ingat itu. Kemudian apa ya Bu tadi ciri-cirinya yang membedakan teks tanggapan ini dengan teks lain seperti eksposisi dan lainnya. Nah, ciri-cirinya yang membedakan yaitu ada yang pertama nih, berisik penilaian, kemudian penyampaiannya efektif, bersifat objektif, logis, dan jelas, lalu disusun secara kronologis. Nah, ada tadi 2 model teks tanggapannya apa aja ya? Ya, jadi model teks tanggapannya ada 2, yaitu struktur retorika dan juga kalimat deskriptif. Struktur retorika terbagi lagi menjadi ada evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Seperti itu ya anak-anak. Rangkuman yang ibu bisa berikan untuk materi hari ini. Oh iya, untuk menambah kemampuan kalian nih, biar semakin paham tentang materi hari ini, ibu tambah ya tugasnya. Jadi kalian membuat teks sendiri, kemudian kalian tanggapi teks tersebut. Jadi kalian masing-masing membuat teks ya. Kalian masing-masing membuat teks, kemudian kalian tanggapi sendiri nih teks tersebut ya. Tidak ada yang boleh melihat di Google, harus membuat sendiri nih, membuat teks sendiri. Lalu kalian tanggapi masing-masing ya. Ada yang mau bertanya atau masih kurang jelas nih materi atau mengenai tugas? Tidak ada ya, baik. Jika ada yang kurang jelas, masih ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ibu di pertemuan selanjutnya atau temui ibu ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, ibu akhiri kelas hari ini anak-anak ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.